Prabu. Udah mulai? Udah. Oke. Guys, apa kabar? Minum kopi dulu, segar nih ya. Oke. Ya, Prabu di sini, pria antar benua. Kali ini saya coba ajak kalian jalan-jalan seru lagi ya, ke kota berikutnya, ke kota Athena. Nah, kalau kita ngomong kota Athena, pasti terbersit di pikiran kalian langsung satu objek yang sangat ikonik. Apa itu? Akropolis. Dengan puncaknya ada satu buah kuil namanya Parthenon. Nah, selain itu, kota Athena juga terkenal sebagai kota Olimpiade, kota maraton, dan juga kota semacam cikal bakal dari peradaban atau budaya manusia yang memang asalnya boleh katakan juga di kota Athena. Kalian penasaran? Nah, sebelumnya silakan kalian untuk like, share, komen, dan subscribe tentunya, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa terus jalan-jalan bersama dengan Prabu. Oke, kita terus sekarang menuju kota Athena. สวัสดีครับสบายดีไหมครับ كيف حالكم Tarek, inspector. السلام عليكم نجسا Gámar Csabat, Robor Zandebit. ما نسمع Jó napot kívánok! Üdvözöljük Magyarországot, Budapest. konnichiwa minasan Ciao, come stai? Prego. Hello， 大家好，欢迎来到中国。 مرحبا nasılsın Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue. Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu. Prabu, pria antar benua. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari coba saya ajak kalian untuk melihat peta di manakah kota Athena berada. Kota Athena adalah ibu kota dari negara Yunani. Nah, negara Yunani ini berbatasan dengan beberapa negara tetangga yang ada di sekitarnya. Kita mulai dari bagian atas, dari barat laut itu ada negara Albania. Kemudian bagian utara ada negara Makedonia dan satu lagi Bulgaria. Geser lagi sebelah kiri bagian timur, di situ ada negara Turki. Nah, kalau kita turun ke bawah bagian selatan itu ada Laut Mediterranean dengan negara atau benua Afrika, tepatnya bagian utara, Afrika Utara. Dan geser lagi di bagian barat, nah kita akan ketemu Laut Ionian dengan negara Italia pada posisi di belakangnya. Nah, itulah gambaran dari perbatasan dari negara-negara yang berdekatan dengan negara Yunani atau ibu kotanya adalah Athena ya. Dan kalau kita lihat populasinya, penduduk kota Athena hari ini sekitar 664.046 jiwa. Ini menurut sensus tahun 2011. Dan luas dari kota Athena itu sekitar 2.929 km persegi. Kurang lebih demikian teman-teman untuk populasi dan juga peta dari kota Athena dan Yunani ya. Sebelum jalan-jalan ke kota Athena, saya coba ajak kalian untuk masuk dulu ke sejarah dari kota Athena. Kota Athena adalah kota yang tua sekali, kota terbesar di negara Yunani, di mana sejarahnya sudah ada sejak 3.300 tahun yang lalu. Athena adalah kota yang hebat, pusat seni, pusat pendidikan dan filsafat, rumah dari Akademi Plato, seorang tokoh filsafat di tahun 387 sebelum Masehi, dan juga Aristoteles, seorang tokoh filsafat lainnya mendirikan Lyceum, kuil untuk dewa Apollo. Dan juga kota Athena adalah tempat di mana salah satu situs yang penting sekali, Akropolis, yang menjadi situs warisan dunia UNESCO. Nah, sekarang Athena adalah kota modern, kota kosmopolitan, pusat ekonomi, industri, kehidupan, kelautan, politik, dan juga budaya di negara Yunani ini. Kota Athena juga merupakan tuan rumah Olimpiade modern pertama kali di tahun 1896. Kemudian disusul lagi di tahun 2004, sekitar 108 tahun kemudian menjadi Olimpiade musim panas pertama kali. Nah, itulah gambaran kota Athena. Dalam mitologi Yunani kuno, ya, kota Athena itu berasal dari suatu persaingan antara Dewi Athena. Dewi Athena kita kenal sebagai Dewi Kebijaksanaan, dan Dewa Poseidon, Dewa Laut, Dewa Badai, Dewa Gempa, untuk melindungi kota yang pada waktu itu belum ada namanya.
Nah, mereka sepakat bahwa siapapun yang berhasil memberikan hadiah yang terbaik kepada kota tersebut, maka akan menjadi pelindung mereka dan menunjuk waktu itu raja kota tersebut, yaitu Kekrops, sebagai hakimnya. Nah, untuk diketahui, Kekrops ini adalah raja Athena pertama yang di dalam mitologi Yunani berwujudkan kepala dan badan berbentuk manusia, dan bagian bawahnya berbentuk ular. Nah, kemudian Dewi Athena menghadiahkan pohon zaitun kepada penduduk tersebut. Sementara itu Dewa Poseidon memberikan mata air asin. Dan akhirnya hadiah dari Dewi Athena dipilih oleh penduduk setempat, menjadikan kota tersebut berubah menjadi kota Athena. Saatnya sekarang saya coba ajak kalian untuk jalan-jalan di kota Athena. Objek pertama, saya akan ajak kalian menuju ke satu bukit yang namanya Akropolis. Ya, Akropolis adalah situs warisan dunia UNESCO yang dimana di dalamnya ada sisa reruntuhan bangunan-bangunan kuno yang menjadi simbol dari arsitektur Yunani kuno, yang banyak memberikan pengaruh pada arsitektur neoklasik di benua Eropa, dan juga menjadi simbol era pemikiran besar dan kemajuan pengetahuan manusia terutama di benua Eropa, dan juga tempat lahirnya suatu paham demokrasi pada masa itu. Akropolis berada di ketinggian 150 meter dari permukaan laut dengan luas sekitar 3 hektar. Diperkirakan sejak tahun 3300 sebelum Masehi, Akropolis itu sudah dibentengi oleh tembok-tembok yang kokoh yang mengelilingi tempat dari penguasa pada masa itu, yaitu Mykenaean, di mana ini adalah masa perunggu di tahun 1600 sebelum Masehi hingga 1100 sebelum Masehi. Dan pada abad ke-8 sebelum Masehi, kota Athena secara bertahap atau pelan-pelan memperoleh semacam karakter religius, di mana pada waktu itu muncullah satu kultus akan Dewi Athena, dewi pelindung dari kota Athena. Dan tempat suci ini mencapai puncaknya di pertengahan abad ke-6 sebelum Masehi hingga awal abad ke-5 sebelum Masehi. Dan semakin sakral ketika Yunani berhasil mengalahkan Persia. Istilah Akropolis adalah generik, dan sebenarnya masih ada banyak sekali akropolis lainnya yang di wilayah-wilayah yang menjadi bagian yang dikuasai Yunani pada masa dahulu. Namun Akropolis yang di kota Athena sedemikian kuat pengaruhnya sehingga setiap orang kalau mengatakan Akropolis, pemikirannya sudah pasti menuju kepada Akropolis yang ada di kota Athena. Contoh dari Akropolis lainnya seperti kalau kalian pergi ke Turki hari ini, di sana ada Akropolis Pergamum. Kemudian juga ada Akropolis Assos di daerah Kapadokia, dan juga di bagian Yunani juga ada Akropolis namanya Dorion Lato di Pulau Krete. Orang-orang zaman dahulu menyebut Akropolis dengan sebutan Krekopia. Nah, ini merujuk kepada raja pertama mereka yang bernama Kekrops. Akropolis ini dibuka dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Nah, kalau ke sana, ini daerahnya di atas terutama nggak ada pohon. Jadi kalau kalian datang di musim panas, lumayan panas. Apalagi di bulan Juni-Juli, kota Athena itu dapat mencapai 40 derajat Celcius. So, untuk ke sana, saya menyarankan kalian untuk selalu menyiapkan kacamata hitam, topi, payung, dan juga minuman. Supaya kalau kalian naik ke atas, kalian tidak terlalu haus atau apa, ada minuman yang bisa kalian bawa, ya. Nah, untuk menuju ke sana, itu dimulai dari daerah parkiran. Kalian perlu berjalan kaki kurang lebih 5 menit lah. Kalian akan mencapai lokasi di mana tempat loket, ya. Di mana situ di daerah loket itu ada toilet, ada warung minuman segala macam. So kalau kalian belum membeli minuman, kalian bisa beli minuman di sana. Kemudian dari situ mulai naik ke atas, agak climbing posisinya. Dan di atas sudah tidak ada pohon lagi, jadi kalian tidak bisa berteduh. Jadi memang di daerah situ cukup panas, ya. Dan saya sangat menyarankan kalian kalau sampai di sana untuk menggunakan jasa local guide supaya mendapatkan informasi yang jelas dan tepat. Di situs Akropolis itu terdapat 21 situs. Nah, kalau untuk melihat 21 situs, saya rasa tidak cukup 1 hari atau 2 hari. Mungkin kita perlu sekitar 3 hari. Nah,
Kalau dalam perjalanan tur biasanya kita hanya punya waktu sekitar 4 atau 5 jam. Nah, kalau di sini dengan waktu yang ada, paling kita ada di atas, kita hanya bisa melihat sekitar 5 yang penting di atasnya, yaitu salah satunya adalah Parthenon. Bangunan paling simbolis dan terbesar di Akropolis Athena adalah Parthenon. Ya, ini bertengger tinggi di atas bukit seolah-olah mengawasi peradaban manusia dari zaman ke zaman. Nah, kuil ini berasal dari tahun 447 sebelum Masehi hingga 438 sebelum Masehi. Didedikasikan kepada Dewi Athena, yaitu Dewi pelindung kota Athena. Parthenon dianggap sebagai simbol abadi Yunani kuno, demokrasi Athena dan peradaban barat, dan salah satu monumen budaya terbesar di dunia. Bagi orang-orang Athena yang membangunnya, Parthenon dan monumen-monumen lainnya di Akropolis itu secara mendasar sebagai perayaan kemenangan bangsa Yunani atas bangsa Persia, di mana waktu itu terjadi tahun 499 sebelum Masehi hingga tahun 449 sebelum Masehi, dan sebagai ucapan syukur pada Dewi Athena atas kemenangan mereka. Nah, situs kedua tidak jauh dari Parthenon adalah kuil kunonya atau kuil tuanya atau The Old Temple of Athens. Dibangun sebelum adanya Parthenon sekitar tahun 525 hingga 500 sebelum Masehi, di mana didedikasikan pada Dewi Athena. Kemudian tempat ini dihancurkan oleh bangsa Persia tahun 480 sebelum Masehi, sehingga disebut sebagai Arkeos Neos atau kuil tua oleh orang-orang Yunani kuno pada masa itu. Selanjutnya tempat yang ketiga namanya kuil Erechtheium. Nah, kuil Erechtheium ini didedikasikan untuk Dewi Athena dan Dewa Poseidon. Dibangun tahun 421 dan 406 sebelum Masehi, sebelum adanya Parthenon. Namanya berasal dari Eryctonius, anak dari Dewi Athena. Selanjutnya patung Athena Promachos. Nah, ini patung yang gede sekali namun sudah runtuh, ya, yang menandakan Dewi Athena yang berperang di garis terdepan untuk melindungi kota Athena. Terbuat dari perunggu dan didirikan sekitar tahun 456 sebelum Masehi. Patung Athena Promachos ini untuk mengenang pertempuran Marathon atau perang melawan bangsa Persia di tahun 490 sebelum Masehi dan invasi pertama Persia ke negara Yunani. Dan satu lagi situs yang perlu kalian ketahui, di mana menjadi gerbang utama untuk masuk ke kawasan Parthenon, itu namanya Propylaea. Gerbang ini dibangun di tahun 437 sebelum Masehi. Lanjut lagi setelah dari Akropolis dengan Parthenon dan situs-situs lainnya. Sekarang saya coba ajak kalian mengunjungi lokasi berikutnya adalah Temple of Olympian Zeus. Nah, ini adalah satu lokasi di mana temple yang dipersembahkan kepada Dewa Zeus. Dewa Zeus terkenal sebagai kepala dari semua dewa-dewa yang ada di bukit atau di gunung Olympus, yang disebut juga dengan Dewa Olympian. Nah, tempat ini atau kuil ini dibangun di abad ke-6 sebelum Masehi dan selesai cukup lama, 638 tahun di masa kekaisaran Romawi oleh Raja Hadrian di abad ke-2. Selama periode Romawi terdapat 104 kolom kolosal di kuil ini. Terkenal sebagai kuil terbesar di Yunani dan menampung salah satu patung pemujaan terbesar di dunia kuno, yaitu Dewa Zeus. Kuil ini berumur pendek, hanya sekitar seabad aja, karena di tahun 267 Masehi dijarah selama invasi oleh orang-orang barbar. Lanjut lagi dari Temple Zeus atau Olympian Zeus, kita lanjut lagi ke satu lokasi berikutnya namanya Panathinaike Stadium, di mana ini adalah stadium Olimpiade modern pertama, ya, di tahun 1896 dipakai sebagai tuan rumahnya. Nah, kita coba lihat seperti apa dari stadium ini yang juga disebut Kali Marmaro atau marmer yang indah. Pada awalnya stadion ini dibangun di lokasi pacuan kuda sederhana oleh negarawan Athena pada masa itu namanya Lykorgos di tahun 330 sebelum Masehi untuk pertandingan yang namanya Panathinaike yang diadakan setiap 4 tahun sekali di kota Athena dari tahun 566 sebelum Masehi hingga abad ketiga. Pertandingan pada waktu itu menggabungkan festival keagamaan, kompetisi atletik, upacara pemberian hadiah, dan acara budaya.
Kemudian dibangun kembali dengan bahan marmer oleh Herodes Atticus, seorang senator Romawi Athena pada masa itu di tahun 144 Masehi, yang memiliki kapasitas 5.000 kursi. Setelah munculnya agama Kristen pada abad keempat, stadion ini ditinggalkan. Nah, stadion ini digali kembali di tahun 1869 untuk menjadi tuan rumah Olimpiade Japas namanya ya, di tahun 1870 dan 1875, yang mempertandingkan serangkaian pertandingan atletik yang diadakan di kota Athena yang disponsori oleh seorang pengusaha Yunani pada masa itu namanya Evangelis Japas. Dan dari kontribusi beliaulah kemudian stadion ini dipakai sebagai stadium dari Olimpiade modern yang pertama kali di tahun 1896. Dan untuk diketahui, stadion ini juga dipakai sebagai stadion untuk pertandingan maraton tahunan di kota Athena sebagai titik finish ya, karena untuk mengenang di mana lahirnya lari maraton. Ya, kita ketahui bahwa lari maraton itu panjangnya 42 km, 195 ya, cukup jauh ya. Nah, pada waktu itu ada seorang prajurit namanya Peidipides. Dikisahkan beliau lari dari kota Marathon hingga ke kota Athena sejauh 42,195 km untuk menyampaikan berita kemenangan pasukan Yunani terhadap pasukan Persia. Dan ketika tiba di kota Athena untuk menyampaikan berita sukacita, beliau pun wafat di lokasi. Nah, untuk mengenang peristiwa tersebut, maka diciptakanlah lomba lari maraton. Lanjut lagi, kali ini kita akan masuk ke pusat kota, tepatnya di alun-alun Sintagma. Ini adalah alun-alun kota dari Athena. Nah, di sini satu lokasi yang tidak dapat kalian abaikan, di mana kalian harus turun ke bawah untuk melihat seperti apa lokasi ini. Nah, di sini ada namanya Tomb of the Unknown Soldier. Ada lokasi di mana yang dipersembahkan oleh bangsa Yunani kepada pasukan atau tentara-tentara mereka yang gugur tapi tidak diketahui di mana. Nah, ini tempat lokasinya. Monumen ini dibangun tahun 1930 dengan gaya bangunan antara campuran dari gaya Prancis dengan gaya Yunani kuno dengan style-style sedikit dari Art Deco pada reliefnya. Dan monumen ini berada di area yang disebut dengan gedung parlemen atau Hellenic Parliament atau Old Royal Palace. Nah, di tempat ini ada momen yang paling penting. Kita harus datang sebelum jam 11. Why? Karena di sini ada namanya The Changing of Guard. Jadi kita harus melihat pergantian prajurit setiap hari jam 11 pagi. Nah, prajurit-prajurit ini bertugas selama 24 jam sehari dan setiap jam 11 mereka berganti ya pasukannya. Nah, untuk diketahui, tempat ini dijaga oleh prajurit dari pasukan elite infantry atau light infantry dan unit gunung atau mountain unit dari negara Yunani yang namanya F. John. Dan mereka menggunakan kostum tradisional lengkap yang sangat unik, di mana rok mereka berlipat-lipat, ada jumbai kaki dan sepatu yang mirip sepatu pom-pom. Untuk diketahui, Presiden Yunani saat ini tidak berkantor di lokasi ini, namun ada di belakang sekitar 500 meter. Namanya Presidential Mansion atau New Royal Palace. Nah, setelah puas jalan-jalan di kota Athena, sudah lihat bangunan yang serba tua. Nah, kali ini saya coba ajak kalian untuk melihat sesuatu yang segar. Tempat pertama yang akan saya ajak kalian untuk shopping adalah kawasan paling terkenal, namanya Ermu Street. Nah, di Ermu Street kalian bisa menemukan banyak sekali toko-toko pakaian, toko-toko sepatu, kosmetik, dan lain-lain. Pokoknya tempat ini asik buat kalian yang suka atau hobi berbelanja. Dan jangan ketinggalan juga, kurang lebih kawasan ini jaraknya sekitar 1.500 meter. Dan di tengah-tengahnya ada satu gereja tua yang dibangun sekitar tahun 1050. Namanya Gereja Panagia Kapnikaria. Nah, ini adalah gereja ortodoks Yunani. Nah, kalian bisa masuk ke dalam dan menikmati keindahan arsitektural dari bangunan ini. Lanjut lagi, jalan sekitar 300-400 meter dari Ermu Street, kalian akan menemukan satu lokasi yang seru sekali. Namanya Monastiraki Flea Market, artinya pasar loak. Ya, nah kawasan ini adalah kawasan
yang banyak dikunjungi oleh penduduk setempat untuk berbelanja seperti perhiasan, pernak-pernik souvenir buat turis, dan juga keperluan sehari-hari masyarakat setempat. Nah, di tempat ini kalian akan menemukan barang-barang yang agak murah ya. Dan di alun-alunnya ada satu gereja namanya Gereja Pantanasa. Kalian juga bisa foto di depannya atau coba masuk ke dalamnya untuk melihat keindahan interior dari gereja ini. Lanjut lagi, kalau sudah puas shopping di daerah Ermo atau Monastiraki, kali ini kita coba cari kulineran yuk. Nah, tempat yang asik ada 2 tempat di sekitar lokasi itu. Ya, kurang lebih masing-masing lokasi dari Ermo Street sekitar 300 sampai 400 meter, tidak terlalu jauh. Pilihan pertama ke kawasan namanya Kesirih. Nah, di sini banyak sekali restoran yang cozy, tempat anak muda kota Athena untuk kumpul-kumpul. Kalian bisa coba cari sana makanan yang enak-enak dan restoran yang asik-asik semua ya. Dan option kedua bisa lari ke Plaka. Di sini agak sedikit variasi. Selain ada restoran, ada bar, dan juga banyak sekali toko souvenir. So, pilihannya di tangan kalian. Mau makan di Kesirih, atau makan di Plaka, atau makan 2 kali di tempat berbeda, it's your choice. Nah, lanjut lagi kita coba pergi satu lokasi yang ada di luar kota Athena. Tempat ini kalau kita tinggalkan sayang sekali, karena tempat ini juga sangat penting, punya sejarah yang penting sekali buat kita ketahui. Nah, tempat yang pertama namanya Archaeological Site dari Korinth atau kota Korintus kuno. Kemudian juga satu lokasinya yang sangat excited juga kita ketahui adalah namanya Corinth Canal, di mana ada satu kanal yang dibuat untuk dilewati oleh kapal-kapal. Nah, coba kita lihat ke lokasi ini, kurang lebih 1 jam 15 menit, 88 km dari kota Athena. Kota Korintus adalah kota kuno yang didirikan pada zaman Neolitikum sekitar tahun 6000 sebelum Masehi. Pada tahun 146 sebelum Masehi, Korintus sempat dihancurkan oleh Lucio Mumio dari Romawi, dan kota ini didirikan kembali pada tahun 44 sebelum Masehi oleh Gaius Julius Caesar. Nah, penggalian awal situs arkeologi ini dimulai tahun 1896 dan sejak itu berlanjut. Nah, di museum ini dibangun sekitar tahun 1931-1932 untuk menampilkan berbagai hasil penggalian arkeologi terbaru. Kuil Apollo, salah satu monumen yang paling penting dari Korintus kuno, dibangun sekitar tahun 540 sebelum Masehi, menjadi lambang utama kota Korintus, dan monumen ini mendominasi kota Korintus kuno yang pada masa itu bertumbuh dengan sangat makmur. Ditemukan juga sisa-sisa reruntuhan dari periode Neolitik awal, itu sekitar tahun 6500 hingga 5750 sebelum Masehi, hingga awal zaman modern. Nah, di dalam situs arkeologi ini ada suatu kota kuno Korintus. Selain tadi kuil Apollo yang sangat mendominasi, kita juga bisa melihat jalan-jalannya. Kemudian juga di situ ada toko, kemudian ada teater, kemudian ada air mancur Peirene, kemudian juga ada basilika, dan banyak sekali yang bisa kalian lihat di dalam situs tersebut. Nah, lanjut lagi, ada satu lokasi yang perlu kita kunjungi, yaitu adalah Corinth Canal. Nah, Corinth Canal ini panjangnya 6,4 km dengan lebar sekitar 21,4 meter. Nah, Corinth Canal ini menghubungkan Teluk Korintus dengan Teluk Saronik di Laut Aegean dan memisahkan semenanjung Peloponnese dengan daratan utama Yunani. Nah, untuk diketahui tempat ini penting sekali buat pemerintah Yunani karena pertama, kanal ini berfungsi sebagai sumber devisa karena pajak-pajak kapal yang melewati kanal ini, dan kedua adalah lokasi ini menjadi tempat wisata para turis. Nah, tadi semua kunjungan sudah selesai. Sekarang ada beberapa tips yang perlu Prabu sampaikan kepada kalian semua. Pertama, kita bicara visa. Ya, negara Yunani memerlukan visa, yaitu visa Schengen. Nah, kalau kalian khusus datang ke kota Athena atau negara Yunani saja, saya menganjurkan kalian langsung apply ke kedutaan Yunani saja. Namun kalau kalian ada kunjungan tempat lain atau sudah mempunyai visa Schengen multiple, silakan datang ke negara Yunani karena visa tersebut sudah pasti berlaku. Nah, kemudian kita bicara cuaca. Kalau kalian datang di musim panas antara bulan Mei sampai bulan September, udara itu berkisar sekitar 38-40 derajat Celcius. Cukup panas.
Jadi kalau datang di periode ini, kalian harus membawa payung, sunblock, kacamata hitam, dan lain-lain untuk mengantisipasinya ya. Dan kemudian kalau kalian datang di periode seperti bulan Maret atau April, atau lebih awal lagi seperti Februari ke bulan April, udara lebih light, atau seperti di bulan Oktober November, dimana cuacanya kurang lebih kita bicara 18 sampai 25 derajat Celcius, dimana udaranya lebih ramah ya. Untuk keamanan, menurut saya kota Athena adalah kota yang aman, tapi tetap kita perlu waspada. Dan apabila kalian membutuhkan bantuan, di sana ada KBRI yang ada di pusat kota Athena. Untuk makanan, di kota Athena, makanan mereka banyak dipengaruhi oleh ala Mediterranean, di mana di situ banyak sekali ada zaitun, kemudian keju, dan juga sayuran. So sebenarnya makanan yang ada di sana adalah makanan yang sehat. Untuk bermalam, saya sarankan kalian mengambil hotel atau penginapan di kawasan yang tidak terlalu jauh atau di sekitar Ermu Street, sehingga kalian bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan maksimum. Untuk mata uang, negara Yunani menggunakan mata uang euro. Saat ini 1 euro sekitar 16.345 rupiah. Namun saat kalian akan berangkat, kalian harus cek kembali berapa rate persisnya. So demikian jalan-jalan seru kita. Kalau kalian suka dengan video perjalanan ini, silakan untuk like, share, komen, dan subscribe, dan tentu nyalakan loncengnya agar terus bisa bersama Prabu di video-video berikutnya. Dan bagi kalian yang penasaran kota mana yang ingin kalian kunjungi untuk saya bahas di video berikutnya, silakan komen di bawah ini. Saya Prabu, pria antar benua.